Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Genota dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan sesi bincang Genota kita. Nah, kebetulan karena bulan Ramadan, jadi untuk sesi-sesi sekarang kita akan laksanakan di eh, waktu-waktu ngabuburit. Jadi sambil temenin teman-teman semua ngabuburit, kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah kita uh, pilih, sahabat Genota juga, yang tentunya berhubungan dengan masalah pendidikan. Jadi teman-teman semuanya, sambil kita ngabuburit, sambil ngupdate masalah pendidikan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masalah kesenian daerah, khususnya seni tari. Jadi, sebagaimana kalau kita ketahui kan ya teman-teman, sahabat Genota dimanapun Anda berada, uh, seni tari itu adalah seni apa ya tradisional yang saat ini sudah mulai banyak sebenarnya, uh, bisa dibilang anak-anak sekarang itu sudah mulai meninggalkan. Jadi dengan adanya teknologi misalnya, ke bahkan sekarang banyak anak-anak yang lebih memilih misalnya main YouTube. Padahal misalnya dengan mengikuti seni tari, kita termasuk melestarikan budaya juga, kemudian kita melatih soft skill kita juga di sanggar bersama teman-teman yang lain. Nah, kemudian benefit-benefit lainnya seperti kita bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang bisa mengharumkan, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, sekolah. Kemudian kalau kita mendapatkan sertifikat misalnya, kita bisa menggunakan itu sebagai dasar soft skill kita yang ya, bisa kita gunakan misalnya untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan atas, atau misalnya perguruan tinggi. Jadi seni tari ini sangat penting salah satunya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas detail mengenai bagaimana sih kepentingan dari seni tari ini untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak kita yang masih usia sekolah. Nah, teman-teman, hari ini ada pun narasumber kita, yaitu namanya Kak Farah Aini Astuti, merupakan founder Sanggar Tari Svadara Indonesia. Jadi Kak Farah Aini Astuti ini juga telah malam melintang dalam event tari, berbagai event tari, baik itu skalanya lokal, nasional, internasional, luar negeri, bahkan sudah beberapa kali mewakili Indonesia dalam beberapa kompetisi atau misalnya festival di internasional. Nanti kita akan lihat dan berbincang-bincang bersama Kak Farah. Jadi teman-teman, sekali lagi hari ini, saat ini, kita di waktu ngabuburit mengisi dengan acara Bincang Genota. Kita akan melakukan bincang-bincang dengan tema seni tradisional, seni tari. Kemudian sebelum kita mulai, saya Darwis akan menyampaikan dulu mengenai Yayasan Genota. Jadi Yayasan Genota sendiri berdiri di pada tahun 1996. Jadi kita sudah ada, Yayasan Genota sudah ada sejak tahun 1996. Nah, kemudian program utama di Yayasan Genota itu, teman-teman, kalau ingin informasinya bisa mengunjungi websitenya di www.genota.org.id. Kemudian program utamanya itu kita ada namanya indeks anak asuh. Jadi program one by one. Jadi itu teman-teman hitungannya menjadi kakak asuh atau misalnya orang tua asuh untuk satu anak asuh di seluruh Indonesia yang bisa teman-teman pilih juga. Nah, kemudian besarannya untuk bantuan anak SD itu sebesar 250 per anak SD, kemudian 300.000 untuk SMP. Jadi fokus Genota itu adalah pendidikan dasar 9 tahun. Jadi wajib belajar 9 tahun. Nah, tanpa lama-lama lagi, coba kita akan menginvite pemateri kita atau narasumber kita hari ini, Kak Farah Aini Astuti. Coba saya invite ya, kita invite bersama. Oke.
invitation sudah kita kirimkan ke Kak Farah. Oke, Kak Farah, selamat sore. Selamat sore, halo Darwis, apa Al- kabar? Alhamdulillah baik. Kak Farah baik ya? Alhamdulillah baik, luar Mantap. biasa. Puasa lancar nih, Kak? Insya Allah lancar, hari ini juga Alhamdulillah. masih full. Alhamdulillah Jadi, masih Kak, full. jadi tadi, Darwis gimana puasanya? Alhamdulillah lancar juga, Kak. Alhamdulillah. Jadi sambil kita menemani teman-teman yang lain sambil ngobuburit, kita akan bahas-bahas mengenai eh, tradisional tari. Jadi tari tradisional tari tradisional Kak. Hari Jadi tradisional. kalau Oke, Kak Farah ini kan sudah malam melintang ya di dunia tari. Sudah sampai tuh, level amin. internasional malah ya. Nah, Insya Allah. Ya. nah mungkin untuk mengawali sesi ini kita mungkin langsung aja Kak ya. Tadi sudah diperkenalkan juga. Boleh, boleh. Ya, Jadi Kak Farah ini Stuti ini Kak Farah, teman-teman sahabat Genota adalah founder dari Sanggar Spadara Indonesia, Kak ya. Jadi Sanggar Tari betul. Spadara Indonesia. Betul. Jadi untuk mengawali sesi kita hari ini, mungkin Kak Farah bisa menjelaskan Sanggar Tari Spadara ini seperti apa sih Kak? Kemudian fokus fokus programnya kayak apa sih gitu Kak? Silakan. Oke, terima kasih Darwis. Ya, Oke deh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat Gen Ota dan teman-teman yang sudah hadir nih, sudah nonton IG live-nya. Jadi perkenalkan saya Farah Aini Yasuti. Saya sekarang bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Waktu itu pada tahun 2011 baru banget, ya masih kuliah ya, di akhir-akhir kuliah itu saya mendirikan perkumpulan dulu. Jadi iseng-iseng sama teman-teman karena di kampus mendirikan unit kegiatan mahasiswa, di situ kan kita udah nggak aktif ya di unit kegiatan tersebut di Paramadina ya. Nah akhirnya saya dan teman-teman cobalah kita latihan di luar kampus gitu. Dari latihan intinya sih awalnya adalah yang penting kita gerak aja gitu, gerak terutama bergerak sesuai hobi kita yaitu menari dan khususnya tari tradisional gitu. Jadi kita latihan segala macam, baru aktif sih itu belum belum aktif latihan, baru 2 tahun berikutnya kita memutuskan oke yuk kita buka oprek gitu, open recruitment untuk orang lain, anak-anak yang lain, dan kebetulan waktu itu kita di Mampang. Jadi awalnya akhirnya alhamdulillah udah sebanyak sekarang anggotanya itu. Jadi waktu kita latihan ada anak daerah Mampang tuh, Tegal Parang tuh Hmm. lihat-lihat kita gitu, kayaknya penasaran gitu. Akhirnya kita ajak dan ya memang mereka karena anak-anak daerah situ ya. Jadi ya udahlah kita free-in aja gitu. Kita Hmm. gratis kita latih mereka lah gitu. Dari situ kemudian banyak-banyak alhamdulillah sampai sekarang udah usianya baru kemarin tahun 2011 sorry 2021 kemarin usianya 10 tahun gitu. Ini jadi jalan 11 tahun. Waduh, Ya udah Allah. lama juga berarti Kak ya. Jadi Ya, sebenarnya lama. benar-benar awalnya itu dari hobi gitu ya, dari komunitas. Ya, betul dari hobi. Kemudian ketemu sama Terus orang-orang yang sama, akhirnya jalan bareng iya, gitu ya. betul. Jadi Bagus sekali. saya nggak sendiri gitu kan. Semua bisa besar sampai saat ini itu bukan karena saya sendiri ibaratnya, tapi adalah support system yang selama ini sudah bantu saya terutama karena Hmm. jadi awalnya itu yang support system saya tuh berganti-ganti gitu. Jadi Oke. awalnya teman-teman kampus, kemudian ya mereka punya kesibukan yang terus lepas lah ya, tapi tetap support gitu. Kemudian datang baru dan mereka lah orang-orang yang support system saya yang alhamdulillah bisa membesarkan Spadara hingga sampai saat ini. Nah, tadi kan Kak Farah bilang sudah 10 tahun ya suadaranya Indonesia Ya, ini. Eh, Kira-kira yang ingin dicapai ke depannya apa gitu Kak? Target-target yang ingin dicapai, oke. goalsnya apalagi di umur 10 tahun ini kan sudah lumayan lama loh, sudah satu dekade gitu bisa dibilang. Ya, 1 dekade. Betul. Ya, betul. Ya itu. Awalnya karena berawal dari kita gerak aja gitu kan. Bergerak aja, kemudian dari proses awal itu mungkin awal selama 2 tahun awal kan belum ada pergerakan, maksudnya belum ada latihan ya. Kemudian 3 tahun 2013, kemudian selama 3 tahun tuh kita sambil mencari seperti apa sih sistem pendidikan atau pengajaran yang akan kita lalui, akan kita tempuh nanti ke depannya gitu. Kita berjajar terus, berproses sampai berbagai macam
apa ya, karakter anak, karakter Hmm, orang tua yang bergabung di betul. Swadara. Kemudian Oh, akhirnya kita paham. ada orang tua Kenapa? juga Kak yang ikut gitu. Ya, jadi eh, anak-anak tidak akan bisa datang ke kita tanpa orang tua gitu. Jadi awalnya Oh. anak-anak yang terlibat tadi tuh yang awal banget saya cerita tuh mereka tanpa orang tua. Ibaratnya mereka datang atas kemauan sendiri. Namun seiring berjalannya latihan, kebutuhan menari itu kan banyak ya. Ya, kita ada lomba, kita ada penampilan-penampilan lain, kebutuhan. Nah, itu Hmm. tentunya ternyata ya waktu itu kita belum, ya udah jalan-jalan aja ya, nggak paham. Nah, ternyata apa ya, support dari dukungan dari orang tua itu sangatlah penting. Jadi memang pendidikan terutama tari ya, sebenarnya pendidikan apa aja ya, tapi ini kita katanya tari itu peran orang tua juga sangat penting. Jadi Pasti. selain kita di sanggar itu sebagai orang tua mereka yang mendidik apa pelatihan tari ya, di rumah juga orang tua itu harus terus mensupport karena memang selama 10 tahun ini berbagai macam karakter anak dan orang tua ini. Jadi gini, kadang ada anak yang semangat nih, dia punya keinginan yang kuat dalam menari, tapi Hmm. suatu titik ada mereka titik kejenuhan. Hmm. Kita mungkin di Sanggar bisa memberikan berbagai macam inovasi program kegiatan gitu kan. Kita nggak cuma latihan aja ya, kita ada apa, kita lomba, kemudian ada mengikuti event-event di beberapa apa acara lah ya, swasta, baik swasta atau pemerintah seperti itu. Kemudian kita bikin-bikin, sekarang lagi in ya, lagi hits Hmm. konten gitu, kita bikin konten kayak gitu. Jadi nah, tapi saat di rumah mungkin dia ada kejenuhan, tahu di lingkungan sekolahnya dia merasa udah, ah kayaknya di usia aku udah nggak pede nari. Misalnya ada gitu tuh dengan Hmm. perkembangan usia mereka gitu. Nah, itu ada juga harusnya memang peran orang tua di rumah gitu, memberi support segala macam Hmm. agar ada tidak hanya dari satu sisi aja anak-anak itu apa ya, fokus mereka itu nggak jadi goyah gitu. Jadi Hmm. peran orang tua itu sangat penting mengiringi anak-anak ini. Kemudian support-support lain seperti terutama sekarang lagi, saya baru banget ya kemarin bulan Februari Maret ya, lagi ada PBDB, penerimaan siswa baru untuk yang masuk jenjang sekolah lebih tinggi gitu, misalnya masuk ke SD, SMP, SMA. Nah, itu saya pun mengalami itu dan sangat-sangat belajar terhadap kaitannya support sistem dari orang tua itu sendiri. Hmm. Jadi tadi belum menjawab pertanyaan ya ke depan ya. Kedepannya sih semakin banyak yang ingin kita lakukan ya, karena tepat di usia 10 tahun kemarin kita dari perkumpulan kita naik tingkat ke yayasan gitu. Jadi kita